kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan kelas dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut teman kepercayaan masing-masing. Berdoa baik. Selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk selalu. Semuanya sehat selalu ya? Ya, Bu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang eksponen. Eksponen. Nah, ada yang tahu apa itu eksponen? Belum. Jadi eksponen itu adalah bilangan berangkat atau bilangan berangkat. Nah, ada yang tahu apa contoh bilangan berangkat? Contohnya kayak bilangan kuadrat bukan? Iya, benar. Bisa sebutkan contohnya? Misalkan 2 kuadrat, Bu. Oke, 2 kuadrat. Contohnya ada 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat ini kalau misalnya ditulis dalam bentuk lain, gimana? 2 kali 2. 2 kali 2. Nah, kalau contoh yang lain, di sini ada 3 dipangkatkan 3. Ini 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Nah, di sini 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 3 ini termasuk ke dalam eksponen atau bilangan berpangkat tadi. Jadi kita dapat tuliskan bentuk umum dari eksponen ini sebagai A pangkat N, di mana A ini adalah bilangan pokok atau bisa disebut dengan basis, dan N-nya adalah bilangan pangkat atau disebut eksponen. Nah, berdasarkan contoh yang di sebelah tadi, berarti A pangkat N ini bisa kita jabarkan A kali A kali terusnya ya, sebanyak N kali. Oke. Nah, dari eksponen ini tentunya ada beberapa manfaat dari kita mempelajari eksponen ini. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa manfaat dari kita mempelajari materi eksponen? Belum tahu, Bu. Oke, di sini Ibu kasih 2 contoh manfaat kita mempelajari materi eksponen. Yang pertama itu jika kalian suka sama pelajaran biologi mungkin atau tertarik dengan biologi, di situ kalian bisa menggunakan eksponen untuk menghitung pertumbuhan bakteri. Nah, yang kedua itu dalam bidang sosial. Jika kalian tertarik sama ilmu sosial itu tentang penduduk atau itu, kalian bisa menggunakan eksponen untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Nah, selain manfaat dari eksponen juga memiliki beberapa sifat yang akan kita temukan di setelah kita mengerjakan alfabet. Nah, tapi hari ini kita akan menemukan 3 sifat dari eksponen terlebih dahulu. Sisanya untuk minggu depan. Ini Ibu bagikan alfabet sesuai kelompoknya ya. Kelompoknya itu kelompok barisan pertama untuk kelompok 1 dan barisan kedua itu untuk kelompok 2. Silakan dibaca terlebih dahulu petunjuk di alfabetnya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan ke Ibu, atau jika ada kesulitan juga bisa ditanyakan. Sampai sini paham apa yang akan dilakukan? Paham, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Ibu sudah, Bu. Boleh silakan kelompok 1 di presentasinya ke depan. Sudah, Pak.
pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3, itu pangkatnya 5, atau A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kemudian yang 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 4. Yang pertama itu sama dijabarkan terlebih dahulu, yang 5 pangkat 6 dituliskan dalam perkalian berulang. Jadi ada perkalian 5 sebanyak 6 kali dan perkalian 5 sebanyak 2 kali. Nah, kemudian karena perkalian itu bisa diselesaikan 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Jadi sisanya itu ada perkalian berulang 5 sebanyak 4 kali atau 5 pangkat 4. Sehingga dapat disimpulkan A pangkat N per A pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikurang N. Oke, untuk yang nomor kedua, apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama, Bu. Oke, terima kasih Desi. Beri apresiasi. Untuk permasalahan yang ketiga, kelompok kedua bisa dicoba. Silakan. Desi, Kamila, mau perhatikan? Tiara lagi menuliskan jawabannya. Yang dijelaskan ya. Jadi kan untuk soal nomor 3 ini itu untuk menunjukkan 3 pangkat 2 ini dikali dengan pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 6. Dan 3 pangkat 2 ini ketika dijabarkan menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, di sini kita jabarkan lagi 3 pangkat 2 nya menjadi 3 kali 3 dikali lagi 3 kali 3 dikali lagi 3 kali 3. Nah, setelah itu kita jabarkan lagi jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali, sehingga seperti yang pada contoh yang telah dijelaskan tadi itu ini menjadi 3 pangkat 6. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 itu sama dengan 3 pangkat 6. Nah, adapun penyelesaian umumnya, jadi A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N itu sama dengan A pangkat N dikali N. Jadi aku untuk kelompok kedua. Dari pengerjaan permasalahan nomor 3, kelompok 1 apakah sama? Sama, Bu. Oke, berarti kalian sudah paham semua ya? Nah, jadi dari 3 permasalahan di LKPD tadi kita sudah menemukan 3 sifat eksponen. Yang pertama itu ini, di mana A pangkat M dikali A pangkat N itu sama saja A pangkat M dikali N. Dengan syarat bersisa sama, maka pangkatnya itu ditambah. Sifat yang kedua itu ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dengan syarat yang sama, A basisnya itu sama, maka pangkatnya itu dikurang. Nah, untuk yang ketiga, sifat yang ketiga itu ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka sama dengan A pangkat M dikali N. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, dari kegiatan ini apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang mau mencoba menyampaikan simpulannya?
Baik, silakan Desi. Jadi hari ini itu sudah belajar berkaitan dengan eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, ada 3 sifat yang sudah dipelajari. Yang pertama itu sifat perkalian, kalau basisnya sama, pangkatnya bisa dijumlah. Terus yang kedua itu pembagian, kalau basisnya sama, pangkatnya bisa dikurang. Dan kalau misalkan ada bilangan eksponen atau bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali, itu sama dengan A atau basisnya dipangkatkan dengan F kalinya. Oke, benar. Kalau yang lain ada tambahan? Sama ya, belum ada ya. Berarti Ibu harap kalian sudah memahami dan menguasai materi sifat eksponen hari ini ya. Karena sifat ini sangat penting untuk kalian pahami, yang nantinya akan digunakan selama 3 tahun ke depan kalian sekolah di SMA, atau bisa saja kalian di luar SMA juga bisa kayak pelajaran biologi atau kimia, fisika itu juga bisa menemukan sifat eksponen. Nah, dengan sifat eksponen ini sendiri itu untuk memudahkan kita dalam menghitung bilangan berpangkat, karena kan bilangan berpangkat kan jika pangkatnya banyak, kalau misalnya dihitung manual satu-satu kan akan sangat besar dan kita memerlukan banyak waktu untuk menghitungnya. Nah, dengan adanya sifat dari eksponen ini kita bisa menggunakannya untuk itu tadi. Nah, mungkin karena waktunya udah selesai dan sudah hampir habis ini, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bapak teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa minta agama untuk ucapan masing-masing. Berdoa